Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intiwa minutatillah li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sami dipun niati ngaji nggih. Saderengipun kados biasa keranten niki ngaji napa ansor, ngaji ansor nggih. Monggo sareng-sareng menyanyikan lagu Mars Ansor sareng-sareng nggih. Kula dherekaken. Nyawa telah ku berikan, syuhadalah Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar. Berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang pelit, mampu semua. Lenyap yang nista, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagar baja gerakan kita, bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada gentar dada ke muka, bayang agama bangsa negeri. Insyaallah, terima kasih. Ini bisa diedit ya, dan ini kacau ini. Dengan instrumennya kita kurang cepat sedikit ya Mas Najib, sedikit ya Mas. Enggak, saya mencoba untuk mensinkronkan dengan ini dikatakan detik malah ke kemurinan, tapi sudah bagus untuk nyanyinya. Bahkan yang baru pertama kali menyanyikan Ansor sudah ikut kemakmumik, masya Allah. Terdengar sangat lantang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Barzanji sampun dumugi antiril ke-6, meneruskan kemarin yang baru separuh ya. Ya, sampai di lafaz wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu tusuqan wal jelas antiril ke-6 ini menjelaskan tentang keanehan atau mungkin keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pasti di Al-Barzanji ini untuk khususnya antiril ke-6 atau bab ke-6 nasarnya ini menjelaskan sekilas, hanya sekilas tentang bagaimana keanehan atau mungkin keajaiban-keajaiban yang terjadi di kelahiran Kanjeng Nabi. Banyak banget dan kita dari kecil juga sudah sering kan diceritani lah bagaimana beliau lahir tanpa darah, tanpa kotoran sama sekali. Itu menunjukkan bagaimana keagungan beliau dan dijelaskan di depan sebagai irhasul linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah.
dan benar-benar untuk menunjukkan menjadi dalil atau dasar kenabian Kanjeng Nabi dan memberitakan bahwasanya Kanjeng Nabi adalah manusia yang terpilih seperti itu. Siapa manusia pertama yang paling dipilih oleh Allah? Ya jawabannya hanya satu, itu Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi sangat sayang kepada umatnya. Makanya ketika kita menyebutkan bagaimana risalah atau sirah nabawiyah, sejarah Kanjeng Nabi dari mulai kelahiran beliau sampai wafatnya, kita itu sudah sangat maklum sekali. Kadang kita nggak tahu bagaimana sejarah beliau waktu kecil atau mungkin sudah sepuh, tapi malah kita tahu kok sejarah Nyun Sewu, artis-artis atau siapa itu, bahkan malah kadang mereka ya Nyun Sewu, bukan jenengan-jenengan ini, malah adu-aduan pinter ya tentang pengetahuan. Kok kemudian hari lebih ciliknya rambutnya tua, rambutnya lebih ciliknya So yes. dia seperti itu, malah tahu gitu loh dari SD, SMP, SMA, atau bahkan yang dijere ngidolakan banget kayak 24 atau apa, Messi itu Messi dari umur Petrosi yang melakukan itu. Intinya dari cerita-cerita tadi, kadang kita itu lebih mengenal orang yang kita anggap sebagai idola, dan itu melebihi dari apa yang kita kenal tentang Kanjeng Nabi. Jelas itu hal yang nyeleweng mungkin ya, yang cukup aneh, dan itu satu keberhasilan daripada setan sendiri pastinya. Kita itu lebih asik dengan artis-artis kesukaan kita mungkin, dan kadang ya memang hati kita itu kadang nggak enak ketika ngapain sih dengerin sejarah orang yang kita nggak pernah lihat, kita nggak kenal. Itu mungkin bagi mereka berpandangan seperti itu, bahkan tapi pandangan yang seperti itu benar-benar salah mutlak. Seperti itu. Sebenarnya adalah kita yang berilmu tahu kan pastinya siapa yang harus menjadi idola nomor satu bagi kita, itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai akhir ke-6, saya bacakan mungkin agak cepat ya, karena mengingat waktunya sudah agak malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ma'ahu nurun atlahu qusuru syamil qaisariyah. Wa kharaja lan metu ma'ahu ing dalem sertane lalas wa biladatihi apa nurun sinar atau nyinari atau kang nopo atau kang jadi nopo sirap gini gitu. Lahu krono nur apa kusur samil kaisriyah, kira-kira gedungnya kaisar sana. Jadi ketika bersamaan dengan keluarnya nur atau cahaya Kanjeng Nabi, ketika beliau lahir itu langsung cahaya itu langsung muncul dan nampak dari tubuh beliau. Dari beliau ada yang mengatakan dari tubuh, dari wajah, dari beliau keluar. Di sini dijelaskan cahaya yang keluar dari Kanjeng Nabi itu sampai ini atau menerangi gitu. Menerangi, jadi terang, jadi padam. Kusurus samil kaisariyah, gedung-gedung Kaisar Sam itu sampai terlihat sangat-sangat terang, jelas. Kita tahu bahwasanya kelahiran Kanjeng Nabi itu di malam hari. Faru'aha man bibitahi maka tadaru wa magna. Kemudian
Orang yang berada di tanah haram, tanah suci Mekah bisa melihat cahaya yang begitu terangnya yang tadi menyinari gedung-gedung Kaisar Syam. Man sada'a al-iwan bil madain al-Kisrawiyah. Man sada'a al-iwan dan pecah pagar-pagar di kota-kota Kisra. Kisra itu di Iran. Saat itu iwan itu pagar itu ya mungkin bisa kita artikan kalau dulu itu gerbangnya di Kisra itu pecah alias runtuh. Alladzi rafa'an sarwana samkahu wa yang sudah dibangun megah oleh siapa itu yang menurut mereka adalah Raja Anusarwan. Setelah dibangun dengan sangat megah, ketika kelahiran Kanjeng Nabi semuanya runtuh dan pecah. Wasaqata arba'asarata min syurufatihil uluwiyah, bahkan gugur dan jatuh serta runtuh 14 menara yang berada di Kisra tersebut yang meliputi pagar atau gerbang Kisra itu semuanya ke-14 menara itu gugur. Menara jelas itu sangat tinggi, min syurufatihil uluwiyah, pokoknya menara-menara dhuwure itu bukan karena gempanya tadi runtuhnya. Anda mungkin Marrakesh ya enggak, itu di kota apa Indonesia? Marrakesh Maroko lupa ya doa kami selalu bersama saudara-saudara kita di Maroko. Jadi runtuhnya menara-menara yang menjulang tinggi di Kisra, atau ini bisa dikatakan kalau sekarang itu di Iran ada ke-14 menara itu semuanya runtuh. Wa kusira mulku Kisra li hauli ma sabahu wa arah. Dan kemudian wa kusira, saya enggak lupa, maaf. Nah ini wa kusira lan dan pecah apa mulku Kisra li hauli ma sabahu wa arah. Dan kerajaan Kisra mungkin yang berada di Iran tadi saya katakan, wa kusira mulku Kisra li hauli ma sabahu wa arah, terpecahlah kerajaan Kisra karena saking dahsyatnya cahaya yang dikeluarkan dari kelahiran Kanjeng Nabi. Wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah, kemudian padam api yang menjadi sembahan di kerajaan Persia. Di kerajaan Persia ada api yang sangat diagungkan dan konon tidak akan padam selama-lamanya, sampai kapan tidak akan padam. Itu dipatahkan secara langsung oleh kelahiran Kanjeng Nabi. Dari sinar yang keluar dari Kanjeng Nabi langsung memadamkan api yang dibuat sesembahan di kerajaan-kerajaan Persia. Ditulu'i badril muniri wa isyraqi muhayya. Ditulu'i badril muniri wa isyraqi muhayya, karena keluarnya rembulan yang sangat terang dan keterangan atau sinar yang sangat terang keluar dari wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadat buhairatu Sawa wa kanat baina Hamadana wa umma min al-bilad al-ajamiyyah. Ghadat lan garing. Nah ini danau Sawa, ya bukan bahasa Jawa ya, sawata, sawah, tapi bukan, mungkin bahasa sawah Indonesia ini juga mengadopsi danau ini ya, dan mungkin maksudnya danau sawah, enggak, maksudnya mungkin ada kemungkinan karena kita nggak pernah tahu. Tul, yang katanya tol itu juga masih kemungkinan aneh. Yang apalagi ketika Gapura itu ikut Gopuro, itu kemungkinan yang sangat konyol, kacau. Gapura bisa Gopuro. Gapura ini jelas cocok kan. Gapura, tahu? Biasanya itu batas desa kan ya.
gapura, atau bisa dikatakan untuk masuk ke satu gang ada gapura, bisa disamakan atau diadopsi dari gofuro yang artinya maha, yang sangat maha pengampun. Gapura mana yang maha pengampun? Kalau tol jadi diambil dari tul mungkin masih ada cocok Kabur. وخمدت النيران المعبودة في الممالك الفارسية لطلوع بدر المنير وإشراق المعين ووادت بحيرة زاوة وكان بين همدان وكمة من البلاد الأعجمية dan kering danau sawah yang ada di antara Hamadan dan Kuma di negara Ajam, alias bukan di daerah Arab. Wajabat itkab fawaqif mawjah terjadi janabi wahatikal miyah, dan kering semua sumber yang berada di sana, hatikal miyah, air atau sumber yang menyumberkan air menjadi sumber itu semuanya kering. Keringnya ini jauh bisa ditandai sementara, karena untuk saking dahsyatnya untuk mengetahui bahwasanya seberapa dahsyatnya cahaya yang dipancarkan dari Kanjeng Nabi saat lahir. Jelas fokus samsi melebihi sinar matahari. Ya benar yang berada di sihir-sihir itu, anta nurun fauqa nuri, engkaulah cahaya di atas cahaya. Di Nasdaria juga ada ya, singkat Mas Ibnu. Ingat banget. Silakan. Masjid Daria. Enggak nyanyi. Bisa dinyanyikan. Iya. Masya Allah. Luar biasa falasnya. Bitului badril munir wa isyraqi muhayyi wa ghadat wajafat itkaf wa mawjat zaj ya nabi muhatikal miyah wa fadhu wati samawati wa hiya mufazatun fi falati wa bariyah, dan mengalirlah niki wafatu mengalir wati samawat lembah atau apa dan wati itu danau ya, lembah itu wahya mafazatun fi falatin wa bariyah. Di sini dijelaskan samawa itu lautan yang terletak di antara daratan dan padang belantara. Savana apa itu? Savana. Wahia mafazatun fi falatin wa bariyah, lautan di antara lembah yang terletak di antara daratan dan padang belantara. Intinya wafat yang tadinya itu Sewu tidak mengalir karena mungkin keringan atau jadi mengalir. Intinya di kelahiran Kanjeng Nabi itu banyak keanehan-keanehan. Yang tadinya sumber sangat besar itu mengalir, yang untuk kesehariannya itu diambil airnya oleh banyak orang, seketika berhenti. Itu tadi kembali ke depan, yaitu tujuannya ketika ada Ghoroib dan Khawarij dan Ghoroib Waibiyah, itu untuk yang pertama irham saling kuwatif wa i'lam bi annahu muhtarullahi wa mustafa. Seperti itu, tidak lain maksud dari kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika atau pada saat kelahiran Kanjeng Nabi itu. Tujuan Allah menjadikan seperti itu ya untuk memberitahukan, yang pertama untuk dalil atau dasar bahwasanya ini bahwasanya
untuk kekuatan kenabian Kanjeng Nabi, yang kedua untuk memberitahukan bahwasanya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk material keenam ini nampaknya cukup banyak ketika saya memaksakan untuk menyelesaikan semuanya, mungkin tidak prayoga karena saya memulainya juga sudah malam tadi. Alhamdulillah saya menunggu tinggal Mas Najib saja tadi. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Seperti itu. Di sini ada yang mau dipertanyakan? Dan nanti silakan. Belum. Belum besok. Dan Mas Nazim. Belum. Besok biasanya. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat ini kalau tutupan di salam, saya ingin berpesan, kita beberapa hari lagi sudah menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Yang jelas, marilah kita menjaga apa yang sudah ditinggalkan oleh sesepuh-sepuh kita, tradisi. Paling kalau nggak bisa menambah, paling nggak menjaga. Di malam 12-nya kita serentak untuk membaca maulid, kemudian mungkin di malam-malam Jumat atau malam Ahad kita juga membaca maulid bersama dengan teman-teman ataupun anak-anak yang sekarang kadang untuk lagu-lagu di desa ini kurang begitu diminati oleh generasi-generasi mungkin setelah kita. Jadi ini tugas kita bersama, bagaimana kita mensolawatkan generasi menjadi generasi yang senang bersolawat. Ya pastinya bagaimana menjaga peninggalan sesepuh kita itu hal yang cukup baik, maksudnya bukan hal buruk seperti itu. Seperti lagu-lagunya itu kan enggak modern gitu ya, enggak modern, itu mungkin bisa dipertahankan bagus. Kalau memang nggak bisa mempertahankan, ya paling tidak jangan sampai mereka bebas terlepas dari sholawatan seperti itu. Insya Allah untuk yang saya lihat di desa-desa ini, saya bicara di desa ya, kalau di kota alhamdulillah mungkin rata-rata sudah memakai modern, dan kita punya dua. Kita bisa yang sholawat mungkin pakai hadro, yang modern lah katakanlah, dan kita juga bisa sholawat dengan gaya atau nada sholawat dari sesepuh kita seperti itu, seperti satu nada. Monggo Mas Hasim dalam RT 5 ada ya nada yang paling disukai atau Mas Yasin. Kullu man fil kauni hamu, bisa diikuti. Orang beda berarti beda. Beda RT beda. Bahkan beda RT beda nada. Itu tugas kita untuk menghafalkan bukan menghafalkan semua nada, bukan, menjaga nada itu untuk nantinya kita tularkan ke generasi atau adik-adik kita. Mulai marhaban malah wal jadi iwal jadi iwal. Itu i-nya itu mungkin awal pembuka nada, atau seperti aman ya, mungkin saya bilang ketika itu tahu maksudnya,
ya aman. Seperti hu atau apa? Yo. Nah, mungkin sebuah ajakan atau apa? Ben seru ya suaranya. Kudu ayo marhaban. Maksudnya mungkin seperti itu. Ayo ajakan pokoknya ketika apa yang sudah menjadi tradisi orang tua kita, kakek kita, bagaimana kita mencari jalan untuk membenarkan seperti itu. Dan jalan membenarkan itu bukan berarti merubah. Ya benar, itu kayaknya benar, mungkin dicari apa? Mungkin maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Tapi kalau sudah nyeleweng banget ya harus segera di apa? Pendel aja, harus sudah dihentikan seperti itu. Bukan seperti itu, Anis. Nggak ada kamera yang menyorot ke beliau atau mungkin nanti bisa pindah-pindah halus gitu ya. Nggak ada. Mas Najib belum tampil besok. Hangat ya, Sim. Hangat aja juga ya. Mungkin saya tutup dulu untuk mendengarkan hangat nanti. Hangat eling-eling ya. Bahasa Indonesia ingat yang kemudian jadi hangat. Oke, saya Jabariyah nih. Jabariyah. Kok bisa dan manusia mau jadi banyak. Apa kebetulan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Setelah ini kita diskusi karena untuk menghentikan ini ya, kenapanya nggak ada kamera yang menyorot juga ya dan masuk saya perlu menghentikannya. Sekian dari saya, siapa kita? Kurang keras pertanyaan saya? Tidak perlu. Di depan arwah ini. Oh, masya Allah. Ya. Monggo kita terima kasih dan Yasin. Siap, Joyce. Ada titipan. Untuk memberikan hadiah Fatihah kepada Mbah Kastarjo Juri Wazajatihi dan Pak Selamat Mulyanto almarhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa fir maqamhum. Syawlillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga Fatihah untuk kita semua, orang tua kita, semua keluarga kita, sahabat kita, mungkin yang sedang sakit, semoga diberi kesabaran dan semoga diangkat sakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala sehingga bisa berjumpa lagi kalau memang belum bisa dikasih sembuh. Semoga nanti derajatnya benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berdoa untuk semuanya, semoga senantiasa istiqomah dalam rangka lillahi kalimatillah, dan semoga kita semua selalu diberi rezeki yang cukup untuk menjalani kehidupan ini dan diberi hati yang tenang, yang lapang, sabar, dan senantiasa menjadi insan yang banyak bersyukur. Amin. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Badan akhiran ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam